Selamat sore Pak, saya dari SMA Negeri 1 Tema, ada tugas sejarah, mau cari tahu tentang Perang Kampung. Apakah bisa? Ya, bisa. Baik Pak, pertama saya ingin mencari tahu tentang kapan desa ini diresmikan. Kalau berbicara tentang Desa Rade ini diresmikan sampai dengan hari ini, Desa Rade dalam bentuk pembentukan Desa Rade ini belum ada. Nah, dari sejarah otomatis kalau dia sudah ada Desa Rade ini diresmikan ya, otomatis dia berbicara tentang sejarah, sudah ada sejarah hari ulang tahun desa. Nah, mengingat sampai dengan hari ini Desa Rade belum ada kegiatan dalam rangka perayaan hari ulang tahun desa. Siapa saja tokoh-tokoh pendiri desa ini? Kalau berbicara tentang tokoh-tokoh pendiri desa ini, pertama kita mengacu dari bagian dari gambaran tentang Desa Rade. Desa Rade ini pertama dipimpin oleh seorang tonaas. Jika kalau berbicara tentang pendiri Desa Rade ini, memang kalau secara bagian dari sejarah kita belum memiliki database atau data pasti tentang pendiri-pendiri sejarah dari desa ini, karena mengingat adalah bagian dari silsilah sejarah Desa Rade, baik dari berdirinya Desa Rade sampai dengan hari ini belum ada kejelasan yang pasti tentang. Tetapi kalau berbicara tentang siapa yang pernah memimpin Desa Rade, ini bagian dari sejarah, setidaknya ini ada data-data di Desa Rade. Tetapi kalau berbicara tentang sejarah dari sejak awal Desa Rade ini, kemudian berkegiatan dan lain-lain dalam bentuk pendiri Desa Rade ini, kita belum, Desa Rade maupun kapasitas tentunya pemerintah saat ini kita belum memiliki data. Dan tentunya yang pasti nanti ke depan, bagian juga dari tanggung jawab kami pemerintah desa akan mencari tahu yang berhubungan dengan sejarah Desa Rade ini. Apakah ada alasan atau arti desa ini dinamakan Desa Rade? Kalau bagian dari segelintir orang mengarah kepada sejarah Desa Rade, itu yang pertama karena bertitik tolak dari bagian dari Desa Rade, terlebih khusus untuk penamaan Desa Rade. Informasi yang kami tahu tentunya dari pemerintah saat ini, bahkan informasi yang kami rampung dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, Desa Rade ini pertama disebut pendirinya adalah seorang bapak, nama dari seorang bapak, namanya adalah Bapak Radin. Nah, Bapak Radin, kemudian Bapak Radin ini di kompleks atau wilayah Desa Rade ini dijadikan sebagai tempat, atau dia mendiami daerah Desa Rade ini. Kemudian salah satu yang dia kerjakan di Desa Rade selain berkebun, waktu yang lama kan ini belum Desa Rade, ini masih dalam bentuk hutan. Nah, yang dia kerjakan adalah berkebun sekaligus juga membuat tempat pemanggangan ikan. Nah, pemanggangan ikan ada yang disebut dengan istilah rage. Nah, sebenarnya istilah rage dari cerita-cerita tokoh-tokoh masyarakat yang lalu, sebenarnya itu istilah itu dari Rade, sehingga disebut dengan Desa Rade. Nah, ada kaitan dengan Pak Raden. Dia waktu yang lalu yang ada orang pertama yang mengupayakan berkebun, kemudian juga ada beberapa hal yang dia kerjakan di daerah ini, sekaligus juga yang dia kerjakan salah satu adalah membuat tempat pemanggangan ikan yang disebut dengan ragi, sehingga muncul istilah Rade menjadi simbol atau cerita tentang sejarah Desa Rade. Apakah hukum pertama Desa Rade? Kalau berbicara tentang sejarah Desa Rade sampai dengan hari ini, sudah ada saya nomor urut, kalau tidak salah ada 22 yang pernah memimpin di Desa Rade. Nah, ada tonaas, ada kepala desa, ada hukum tua, ada pejabat, ada juga hukum tua terlebih khusus sekarang, karena memang penyebutan pemimpin itu ada beberapa penyebutan dari tonaas, kemudian dia disebut dengan hukum tua, baru ada juga disebut dengan kepala desa, baru yang belum lama ini juga penyebutan sebagai kepala desa, sebagai hukum tua. Kalau berbicara tentang bagian dari gambaran sejarah Desa Rade, kalau tidak salah itu dari data-data otentik yang pernah saya lihat sebagai hukum tua, dari ada beberapa catatan-catatan di kantor desa,
Desa Rade ini berdiri pada tahun 1848 dan dipimpin pertama oleh La Asar Mantur. Ya, jadi itu La Asar Mantur, dia itu disebut dengan Tonaas. Dia yang pertama kali memimpin Desa Rade. Ya, jadi kalau tidak salah, kalau dia gambaran berdiri pada tahun 1848, maka Desa Rade ini diperkirakan sudah berusia 175 tahun. Ya, kalau tidak salah seperti itu, 175 tahun di tahun 2023 ini. Ya. Apakah ada peninggalan bersejarah di desa ini? Nah, peninggalan bersejarah di desa ini ada salah satu yang menjadi peninggalan yang bisa dilihat oleh banyak orang, termasuk juga para regenerasi anak-anak muda. Itu ada salah satu kubur Waruga yang ada di Desa Rade yang saat ini bertempat di halaman rumah atau di depan rumah dari keluarga Hormanduran. Nah, di situ ada Waruga. Nah, informasi yang kami ketahui menurut cerita-cerita dari tokoh-tokoh masyarakat, itu adalah kubur dari Bapak Raden. Informasi, tetapi ini kejelasannya juga kita belum memiliki data yang pasti, tetapi setidaknya bagian dari cerita-cerita dari tokoh-tokoh masyarakat itu adalah kuburan dari Bapak Raden yang pertama kali melaksanakan kegiatan di wilayah Desa Rade ini, sehingga disebut dengan Rade. Sampai dengan hari ini masih kelihatan untuk Waruga yang ada di halaman rumah dari keluarga Hormanduran, dan itu Waruga itu masuk di dalam salah satu catatan kebudayaan juga, situs budaya yang ada arkeolog yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kalau pergi di Museum Arkeolog Sulawesi Utara, Waruga yang ada di Desa Rade juga itu dipajang di sana. Foto dokumentasi Waruga yang ada di Desa Rade itu di depan rumah keluarga Hormanduran itu dipajang di Museum Arkeolog Manado Sulawesi Utara. Ada berapa jaga di desa ini? Ada 4. Apakah jaga di desa ini dulu sama dengan sekarang? Nah, otomatis kalau berbicara tentang jaga di desa ini, dia tidak sama dengan pada waktu yang lalu. Karena kalau berbicara tentang jaga kan dulu ada juga penyebutan dengan lingkungan dan sebagainya. Yang pasti sebelum dia menjadi jaga di Rade ada 4 jaga. Sebelum Rade memiliki 4 jaga, atau Rade pernah sampai dengan 5 jaga, cuman karena Desa Molino adalah pemekaran dari Desa Rade, Desa Molino adalah salah satu jaga 5 dulu dengan Desa Rade. Tetapi ketika ada ada pemekaran desa, Molino itu berpisah dengan Desa Rade sehingga mereka menjadi desa di luar dari Desa Rade disebut dengan Desa Molino. Di Desa Rade tinggal 4 jaga, tetapi yang pasti otomatis tentunya sebelum Desa Rade memiliki 5 jaga atau 4 jaga yang saat ini, tentunya sebelumnya pasti cuma sekitar 1-2 jaga dulu, 1-2 jaga, baru sampai dengan berangsur sampai dengan 7 jaga, sampai 4 jaga. Karena memang sesuai dengan data Desa Rade, kedepannya Desa Rade bukan lagi 4 jaga. Ini sudah diajukan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Dinas PMD untuk penambahan jaga, karena jumlah penduduk Desa Rade ditambah dengan jumlah kapasitas jaga ini tidak sebanding. Jumlah penduduk dan jumlah lingkungan atau jaga ini sekali lagi tidak sebanding. Berapa jumlah penduduk di desa ini? Jumlah penduduk di Desa Rade sesuai dengan pendataan yang ada kepada kami pemerintah desa ada 1634. Nah, tetapi ini fluktuatif, bisa naik dan bisa saja menurun. Kurang tiga lihat dari tingkat populasi dari warga penduduk yang ada di Desa Rade 1634. Itu kalau tidak salah itu data yang ada di kami pemerintah pada bulan yang lalu. Karena setiap bulan kita ada data di desa untuk data jumlah penduduk database yang ada di Desa Rade. Ada berapa golongan agama yang ada di desa ini? Golongan agama yang ada di Desa Rade dia ada 3 agama yang ada di Desa Rade. Ada Protestan, ada Katolik, dan ada Muslim. Jadi ada tiga golongan agama yang ada di sini.
Ada berapa gereja yang ada di desa ini? Kalau berbicara tentang denominasi golongan gereja, kalau berbicara agama, 3 agama. Kalau berbicara tentang denominasi golongan gereja, nah tentunya ada gereja, ada Katolik, tetapi Katolik itu disebut dengan agama. Tapi kalau denominasi golongan gereja, di sini ada Gemim, Pantekosta, Advent, dan Bala Keselamatan. Ada 4. Budaya apa saja yang ada di desa ini? Kalau berbicara tentang budaya yang ada di desa Radei, salah satu budaya, memang berbicara tentang budaya, desa Radei mulai terkikis dengan adanya budaya-budaya perkotaan. Nah, kenapa mulai terkikis dengan adanya budaya-budaya perkotaan? Karena hadirnya salah satu perusahaan besar di Sulawesi Utara yang ada di wilayah pemerintahan desa Radei, yaitu perusahaan Sasa. Nah, mulai terkikis karena biasanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa Radei ini ada dampak pengaruh dengan adanya shift kerja yang ada di perusahaan. Nah, sehingga saat ini yang masih ada adalah contoh itu tentang kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk mingguan itu merupakan bagian dari budaya. Mingguan ketika orang meninggal 1 minggu, itu ketika kumpul bersama, masih ada masyarakat juga yang membawa makan, dan itu makan bersama tentunya. Ada beberapa lingkungan, jaga 1, jaga 2 juga masih ada. Lingkungan 1, lingkungan 2 kalau tidak salah, budaya ini masih ada. Tetapi untuk lingkungan 3 atau jaga 3, jaga 4 ini sudah tidak ada lagi. Jadi sekali lagi ketika ada yang meninggal, secara bersama-sama warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut membawa pelayanan makan. Kemudian juga tentunya kegiatan dasawisma itu juga merupakan bagian dari budaya. Ketika ada yang meninggal, lingkungan masyarakat berbondong-bondong untuk membantu keluarga, baik dalam berpartisipasi dalam bentuk bahan-bahan bumbu-bumbu dapur, beras, ataupun dalam bentuk uang dan lain-lain sebagai wujud kebersamaan. Nah, budaya-budaya seperti itu yang memang masih ada di desa Radei. Dan juga tentunya salah satu juga budaya adalah ketika ada yang meninggal, sebelum besoknya pemakaman, cara bersama-sama ada kebersamaan dari warga masyarakat untuk mengumpulkan dana dan diberikan kepada keluarga di luar dari persatuan duka. Nah, jadi itu merupakan bagian-bagian dari budaya-budaya yang ada di desa Radei, yang saat ini masih ada di desa Radei. Sumber daya alam apa saja yang ada di desa ini? Kalau berbicara sumber daya alam yang ada di desa Radei ini memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang bisa mendapatkan income kepada masyarakat, termasuk juga bagian dari pertanian, bagian dari peternakan, kemudian juga ada juga bisa dikategorikan sumber daya manusia juga ada di sini karena adanya sekolah dasar, ada juga pusat pengembangan anak. Nah, di sini sumber daya yang berhubungan juga dengan kemampuan dari seorang mentor atau seorang guru untuk mendidik tentunya. Nah, kalau berbicara tentang sumber daya alam yang saat ini yang ada kepada di desa Radei tentunya identik dengan baik dari pertanian berupa padi, sawah ataupun ladang, kemudian perkebunan kelapa. Nah, itu yang identik yang ada di desa Radei, sumber yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ada berapa sekolah yang ada di desa Radei? Kalau sekolah yang ada di desa Radei ada 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, kemudian ada satu juga yayasan yang disebut dengan Yayasan Pusat Pengembangan Anak. Nah, jadi ada 3 yang berhubungan dengan pendidikan, tempat pendidikan untuk anak-anak yang ada di desa Radei. Apa saja mata pencarian di desa ini? Mata pencarian di desa Radei ini, pertama, penduduk desa Radei banyak sebagai seorang petani, baik petani sawah maupun petani ladang. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang ojek, ada yang berprofesi sebagai tukang bangunan, ada juga
ASN tentunya. Kemudian ada juga berprofesi. Yang paling banyak yang saat ini adalah profesi dari penduduk Desa Rade adalah karyawan di perusahaan Sasa. Ya, karyawan di perusahaan PT Sasa, karena waktu yang lalu sesuai dengan data sudah hampir 300 kalau tidak salah, hampir 300 penduduk Desa Rade ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT Sasa Intiminser. Baik, terima kasih Pak. Sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sudah demikian.